Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kalian kemarin sudah mendapatkan tugas tentang mind map sistem reproduksi manusia dan sedikit menyinggung tentang pembelahan sel. Hari ini Bu Fitri akan sedikit mereview tentang pembelahan sel karena pada sistem reproduksi manusia yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah tentang pembelahan sel, kemudian yang kedua adalah tentang sistem reproduksi pada laki-laki, di mana nanti kita akan membahas organ reproduksi pada laki-laki serta pembentukan sperma atau spermatogenium. Kemudian yang ketiga adalah struktur pada wanita. Kemudian yang keempat adalah menstruasi dan fertilisasi pada wanita. Yang kelima yaitu penyakit ataupun kelainan-kelainan pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk yang pertama ini Bu Fitri akan mereview sedikit tentang pembelahan sel yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin. Ada yang masih ingat pembelahan sel itu apa? Oke, Bu Fitri ingatkan. Pembelahan sel itu adalah proses yang membagi sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Jadi, ada satu sel induk yang nantinya akan menghasilkan dua anak atau lebih. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah sel induk yang kemudian akan membelah menjadi dua, kemudian membelah lagi menjadi empat. Apa sih tujuan pembelahan sel itu? Tujuan dari pembelahan sel itu adalah yang pertama untuk pertumbuhan, kemudian yang kedua adalah sebagai perbaikan, kemudian yang ketiga adalah sebagai reproduksi. Nah, secara garis besar pembelahan itu ada berapa? Oke, pembelahan sel itu ada dua, yaitu secara mitosis dan juga secara meiosis. Nah, di bawah ini Bu Fitri sudah akan memperlihatkan perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis dan juga pembelahan sel secara meiosis. Yang jelas terlihat perbedaannya adalah untuk pembelahan sel secara mitosis itu menghasilkan dua sel anakan. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Nah, tahapannya seperti apa akan kita lihat setelah ini. Jadi tahapan pada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis itu memiliki perbedaan. Jadi untuk pembelahan mitosis itu hanya melalui satu kali pembelahan. Sedangkan pada meiosis itu melalui 2 kali pembelahan. Nah, Bu Fitri akan sedikit sampaikan di sini untuk tahapan pembelahan sel pada mitosis itu dimulai dari tahap profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase sehingga menghasilkan dua sel anakan. Begitu juga dengan meiosis tapi melalui 2 kali pembelahan sel. Nah, kalian bisa lihat di LKS kalian untuk lebih jelasnya. Sekarang kita lanjut untuk sistem reproduksi laki-laki. Yang akan kita bahas yaitu tentang organ sistem reproduksi laki-laki dan juga spermatogenesis. Yang pertama yaitu adalah organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari dua, yaitu luar dan dalam. Kira-kira yang termasuk organ reproduksi luar dan dalam itu apa? Oke, organ reproduksi luar itu adalah yang pertama penis, yaitu sebagai alat kopulasi. Kemudian yang kedua adalah skrotum, yaitu menjaga suhu normal testis yang ada di dalamnya. Nah, kemudian untuk organ dalamnya ada yang pertama itu testis, itu adalah fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron pada laki-laki. Kemudian yang kedua ada epididymis sebagai penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens sebagai saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Dan yang keempat adalah uretra sebagai saluran dan
saluran urin dan saluran sperma. Nanti untuk gambarnya kalian lebih jelasnya bisa lihat di LKS ataupun sumber-sumber lainnya seperti internet ataupun YouTube. Oke, lebih lanjut lagi kita akan bahas tentang spermatogenesis, yaitu spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Nah, hal ini terjadi di tubulus seminiferus. Nah, indukannya itu awalnya adalah spermatogonium yang nantinya akan membelah secara mitosis. Nah, setelah itu mengalami pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Sama ya, kita bahasnya tentang reproduksi wanita, dimulai dari organ reproduksinya dulu, baru setelah itu pembentukan sel telur, oogenesis. Jadi organ pada reproduksi wanita pun ada dua, yaitu ada luar dan dalam. Dan untuk organ luarnya yaitu terdiri dari yang pertama adalah vulva, itu adalah celah paling luar dari organ reproduksi milik wanita. Kemudian yang kedua adalah labium, itu adalah bagian yang membatasi vulva. Nah, sekarang kita masuk pada organ reproduksi dalam. Yang pertama adalah ovarium, di mana itu adalah tempat untuk menghasilkan sel telur. Kemudian yang kedua adalah tuba fallopi. Ini adalah tempat di mana terjadinya pembuahan sel telur dan juga sel sperma. Kemudian yang ketiga itu ada uterus. Di sini lebih tepatnya uterus itu fungsinya untuk melekatnya janin atau melekatnya sel telur dan sperma yang sudah dibuahi. Kemudian ada cervix untuk mengalirkan darah ke vagina dan mengarahkan sperma ke rahim. Dan yang kelima itu adalah vagina, yaitu jalan lahir bagi janin dan juga jalan untuk darah saat menstruasi bagi perempuan. Nah, gambarnya lebih jelas bisa kalian lihat di LKS yang kalian punya. Oke, kita lanjut untuk proses pembentukan dan pematangan sel telur atau oogenesis itu terjadi dari sel indukan, namanya adalah oogonium. Dia akan membelah secara mitosis, kemudian dia jadi oosit primer. Nah, hal ini terjadi ketika masih dalam janin dan berhenti setelah lahir. Baru setelah lahir si oosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 dan menjadi oosit sekunder dan juga badan polar. Kemudian melakukan meiosis 2 akan menjadikan ootit dan juga badan polar lagi. Kemudian dia akan menjadi ovum. Itu tadi adalah gambar serta tahapan-tahapan dari oogenesis. Nah, ini sama ya tahapannya oogenesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.